Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Seven Podcast bersama saya Cinta dan teman saya Putri, selaku anggota PIK-R Rayuan Pulau Kelapa SMA Negeri 7 Balikpapan. wow, tahu nggak sih berdasarkan info yang saya dapat dari internet nih, kalau 2022 adanya 850 kasus narkoba loh, apalagi di tahun 2021 tercatat sebanyak 57% remaja yang mencoba mengonsumsi narkoba. Waduh, parah banget ya. Gimana tahun sekarang? Takutnya bertambah, tapi semoga berkurang deh. Iya, Amin. amin. Jadi sebelum kita masuk di topik pembahasan hari ini, kita kedatangan tamu dari, boleh perkenalan diri dan menjelaskan dari mana-mana aja Pak, Kak. Saya Pak Aslian, Ketua LSM, kami Sahabat Peduli Lingkungan Kalimantan Timur. Oke, saya Ridho Adya Pratama, saya Program Manajer dari Yayasan Generasi Insan Nusantara yang bergerak di rehabilitasi narkotika untuk para pecandu narkoba. Oke, jadi boleh tahu nggak nih, kan kalau misalnya sebelumnya gimana ya? Bisa dijelaskan lagi nggak apa itu lembaga swadaya masyarakat dan kakak gimana gitu, GIN ini tuh GIN. apa gitu? Boleh dijelaskan lagi nggak? Oke, LSM itu Lembaga Swadaya Masyarakat, kami Sahabat Peduli Lingkungan Kalimantan Timur yang bergerak di bidang lingkungan, hukum, profesi, dan budaya. Jadi seperti itu. Jadi karena kita bergerak di bidang lingkungan, yang kita perhatikan adalah Masyarakat gitu. masyarakat, ya, masyarakat yang ada di lingkungan yang kita perhatikan sesuai dengan ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena LSM melihat bahaya narkotika ini kepada remaja-remaja ya, khususnya remaja pelajar. Iya, benar. Kenapa seperti itu? Generasi penerus bangsa itu adalah remaja-remaja, anak-anak pelajar kita SMP dan SMA. Oleh karena itu LSM berpeduli kepada remaja-remaja kita, generasi penerus bangsa Indonesia, supaya menjauhi dan memerangi narkotika. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak ada generasi penerus bangsa, berarti tidak ada negara. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, LSM berjuang untuk generasi penerus bangsa Indonesia menjauhi yang namanya narkoba. Menurut Kak? Kan? Oke, kalau Generasi Insan Nusantara ini atau GIN Foundation ya, kita itu berdiri di tahun 2022. Baru aja ya? Baru. Tetapi untuk data klien sendiri yang kita punya itu sudah sampai menyentuh angka 1.000 klien. 1.000 orang yang penyalahguna, khususnya di Balikpapan ya. Khususnya di Balikpapan, dan itu range-nya ada di tingkat pelajar dan mahasiswa. GIN Foundation ini sendiri itu berdiri untuk menjadi pusat rehabilitasi narkotika atau penyalahguna. Bahasa kita itu adalah gangguan penggunaan zat. Seperti itu. Nah, jadi kita itu memiliki visi dan misi bahwa kita mengajak generasi muda ini untuk pulih, membantu pemerintah juga dalam misi P4GN ya Pak ya. Ya. P4GN, kita membantu misi pemerintah untuk kita memulihkan para penyalahguna ini. Seperti itu. Dan di tahun 2023 ini sudah diterapkan bahwa setiap pengguna itu wajib direhabilitasikan. Makanya kita rehabilitasi swasta membantu pemerintah untuk di bidang rehabilitasinya. Seperti Kayak itu. gitu. Jadi saya mau nanya nih, usia rentannya kan tadi mungkin bisa di remaja nih. Biasanya kalau di remaja itu jenis-jenis narkoba yang biasanya ditawarkan itu apa aja ya? Jadi itu pergaulan dari teman-teman. Jadi remaja ini bergaul. Jadi dari teman yang satu informasi ke teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi rentannya itu dari umur 13 sampai umur 17. Sebenarnya narkoba itu tidak memandang umur. Yang tua pun Bisa. terinfeksi. Nah, jadi seperti itu. Jadi narkoba tidak memandang umur, siapapun akan dihajarnya. Oleh karena itu, untuk generasi penerus bangsa tidak perlu tahu itu narkoba. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan setahu saya kan narkoba itu bisa jadi jenis obat-obatan buat dokter untuk ngebius pasiennya atau buat menyembuhkan penyakit tertentu. Tapi beberapa kalangan itu ada yang menyalahgunakannya. Nah, kenapa menurut Bapak dan Kakak nih
kenapa orang-orang tuh mau menyalahgunakan narkoba itu padahal udah tahu akibatnya itu buruk. Oke. Kalau kita mau bicara tentang narkoba ya, sekarang itu sudah sangat-sangat apa ya, sangat maju lah dunia ini ya. Ada namanya new psikoaktif saat ini. New psikoaktif itu golongan narkoba juga, tetapi zat-zatnya itu diganti. Kalau kita tahu tentang namanya ganja itu kan tanaman. Iya. Ya. Tapi saat ini tidak perlu orang mencari tanaman karena semua sudah berbentuk dalam liquid. Itu bahaya yang zaman sekarang tuh. Kokain, terus putau, sabu dan lain-lainnya itu sudah dibentuk di dalam liquid. Namanya new psikoaktif. Nah, kalau kita bahas tadi tentang kenapa orang-orang menyalahgunakan, itu ada 3 faktor yang berdasarkan penelitian dari National Institute of Drug Abuse. Itu adalah people, place, dan things. People itu adalah orang, place itu tempat, dan things itu adalah benda. Ya, jadi buat teman-teman semua, saya sedikit edukasi bahwa pahami lingkungan, terutama dari masa sekolah. Karena inilah pintu awalnya kalian untuk melihat dunia kebebasan itu ya ini. Dunianya, ya kalau dari anak sekolah itu dari rokok lah kita bisa bahas ya. Iya, benar. Berawal dari rokok, alkohol, dari alkohol baru mengenal namanya narkoba. Karena sebelum ada rehabilitasi narkoba, adanya rehabilitasi alkohol dulu atau narkotik alkohol rehabilitasi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa penyalahguna itu banyak yang mau menggunakan zat-zat tersebut? Dikarenakan ya mereka mencari rasa aman, rasa tenang, ya kan? Dan dampak yang ditimbulkan adalah percaya dirinya ada, ya stamina dia lebih meningkat. Tapi itu adalah efek stimulan bersifat sementara. Ya, tidak ada satu zat yang menetap atau yang dia bakal wah sekian tahun jangkanya, enggak. Kalau efek sampingnya mungkin iya. Seperti itu. Oke. Putri ada mau nanya? Pertanyaan saya, kalau itu kan ada minuman-minuman keras, Pak. Betul. Nah, itu minuman-minuman keras itu bisa mendorong untuk kita ke narkoba atau ke alkohol gitu, Pak? Oke, kalau untuk minuman keras ya, jadi kalau aku bilang pencetus awalnya sebelum seseorang mengenal narkoba, dia pasti mengenal namanya alkohol dulu. Ya seperti tadi saya bilang, awalnya dari rokok. Iya. Dari rokok, terus bertemu dengan lingkungan yang ada minum-minumannya, dia ikut gabung minum-minuman. Dari situlah mulai tuh dia ketemu dengan teman-teman yang menggunakan narkoba. Dan namanya usia remaja itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Iya, Iya, benar. Pak. Ya kan, coba deh sekali. Ternyata cocok gitu, ternyata nyaman dan akhirnya berkelanjutan sampai pada akhirnya dia menjadi seorang candu. Seperti itu. Tapi kan Kak, di minuman keras itu kan ada juga yang saya tahu ada yang diperbolehkan gitu, Kak. Betul. Nah, itu kayak standarnya itu seperti apa sih yang diperbolehkan? Oke, ini agak complicated kalau kita bahas tentang masalah alkohol ya. Iya. Untuk culture atau budaya di Indonesia itu ada budaya yang membolehkan masyarakatnya minum, terutama kayak di kalau nggak salah di Medan mereka punya minuman khas, Nusa Tenggara mereka punya minuman khas gitu kan, dan pemerintah Indonesia itu melegalkan untuk masalah minuman beralkohol. Oke. Legal di Indonesia, legal, tidak ada hukumnya ketika kita minum alkohol kita ditangkap, itu nggak ada. Ya, tetapi balik lagi ke pribadinya masing-masing. Ya kan, apakah kalian ingin mencoba atau kalian tidak ingin mencoba? Enggak dulu. Karena kalau kita bicara tentang seperti itu, saya pribadi saya adalah seorang mantan pecandu juga. Saya adalah mantan seorang pecandu yang pada akhirnya saya sadar bahwa apapun jenis zatnya, apapun jenis alkoholnya itu tidak ada efek baiknya untuk tubuh ataupun untuk keseharian saya, itu nggak ada dampak baiknya, tidak ada. Seperti itu. Iya. Walaupun dulunya pecandu nih, tapi kan sekarang udah bisa masuk Gin Foundation, itu kan Iya. keren ya berarti. Udah bisa Apalagi lepas. sebagai konselor. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Bener. Jadi bahaya narkoba ini buat pengedar narkoba tuh terus-menerus menjadi di kalangan remaja. Sebagai kalangan pecandu narkoba tuh gimana nih bahayanya? Bahaya untuk apanya nih? Bahaya jika pengedar narkobanya tuh berhasil terus buat ngasih ke remaja-remaja ini. Jadi kalau untuk ke situ sih bukan kebetulan sih, bukan ranah kita sih Pak ya. Kalau kita mau bahas ke situ, tapi narkoba itu kalau kurasa sampai kapanpun akan selalu ada sih. Narkoba mau kita berantas gimana pun
namanya itu tadi new psikoaktif ini, si para kartel atau para bandar-bandar ini selalu mencoba menggunakan zat-zat baru yang efeknya sama untuk menghindari hukum. Ya, itu banyak banget jenis-jenis zat yang sekarang tuh lagi marak banget tuh kayak rumput gajah, rumput Thailand. Itu bentuknya sintetis dan itu belum masuk ke ranah hukum. Belum ada hukum yang validnya lah. Undang-undangnya Undang-undangnya belum ada seperti itu. Terus begini Pak, gimana sih cara menghukum para pengedar narkoba, serta cara penggunaannya itu supaya dia jelas, supaya dia nggak lagi nyebar-nyebarin narkoba. Tapi itu kan akan selalu ada yang dibilang tadi sama kakaknya. Iya, jadi untuk menghukum pengguna narkoba, jadi itu pihak kepolisian menangkap dan memberikan Iya Pak. pasal pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 tadi tahun 2009. Seperti itu, ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara Republik Iya, Indonesia Pak. untuk pengedar maupun pengguna. Dan sekarang itu hukumannya sudah luar biasa. Nah, tetapi untuk para remaja yang baru mengenal, baru tahu. Jadi dari lingkungan rumah dulu, jadi kedua orang tuanya harus paham. Jadi harus aktif bahwasannya anaknya ini keluar kemana gitu. Setelah sekolah keluarnya kemana. Jadi harus perhatian orang Tua. tua. Yang kedua di sekolahan, para gurunya memperhatikan kelakuan anak ini kok berubah. Seperti itu kan. Ini ada si A kok berubah, tadinya aktif sekarang kok kadang aktif, kadang lemas, karena narkoba itu hanya sementara dia efek. Setelah itu dia akan lemas kan gitu. Jadi seperti itu. Dan mereka pun berkelompok. Nah, jadi gitu. Jadi seperti itu. Iya, Jadi Pak. teman-teman yang menggunakan narkoba itu berkelompok. Dia tidak sendiri-sendiri. Betul. Dia berkelompok dan dia tidak mau dekat dengan kelompok yang religius. Seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman berkelompok tapi tidak mau dekat dengan yang religius, harus ada tanda petik. Curiga itu. Kenapa tuh Curiga gitu? boleh, Curiga. ya kan, nuduh nggak boleh. Gitu. Harus curiga seperti itu. Karena salah satu yang belum ada undang-undangnya itu lem. Nah, itu lem itu belum ada undang-undangnya. Ya, jadi kadang di pasar-pasar itu yang tukang parkir itu ngelem pakai baju. Itu undang-undang siapa yang bisa nangkap ya. Iya. Cuma dia melanggar ketertiban umum. Karena dia melanggar ketertiban umum, kita boleh menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja yang udah memegang peraturan daerah untuk ketertiban umum. Tapi kalau untuk ke polisi nggak bisa. Karena belum ada undang. Iya, Undang. belum ada undang-undangnya. Gitu. Tapi kebanyakan orang yang kalau misalkan udah di penjara atau udah ditangkap nih Pak, terus keluar dia jadi kayak gitu lagi kan. Oh, Iya. itu ada yang 75% seperti itu, ada yang 90% seperti itu, ada yang 50% seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kembali kepada diri masing-masing, individu masing-masing. Iya. Kalau dia kembali kepada perkumpulan pertemanan seperti yang sebelumnya, dia pasti akan kembali. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih banyak, karena narkoba itu kan tadi one by one. Jadi dari satu informasinya kan gitu teman-teman. Jadi perkumpulan. Dan kebanyakan yang ditangkap itu karena pertemanan. Nah, Iya Pak. jadi seperti itu. Terus bagaimana sih Pak cara mengetahui bahwa teman di sekitar kita ternyata itu pemakai atau pengedar narkoba? Jadi sebenarnya mudah. Dia akan menawarkan kepada kawannya. Ini ada barang bagus. Barang apaan tuh? Kan gitu. Pasti kan mau tahu. Nah, karena remaja ya belum stabil, masih labil. Jadi pasti mau tahu. Tapi kalau misalkan dia diam-diam nih Pak, nggak mau, dia nakalnya tuh kayak nakal sendiri, nggak mau ngajak-ngajak atau nggak mau nawarin. Ciri-ciri dia kalau misalkan dia lagi make kayak gitu-gitu tuh apa Pak? Kalau dia di luar lingkungan sekolah berarti dia akan malas pergi ke sekolah. Jadi seperti itu. Dia akan suka bolos, suka keluar jam pelajaran. Karena apa? Karena di lingkungan sekolahnya tidak ada yang satu kekumpulan, satu gitu ya. frekuensinya nggak ada. Jadi Benar, seperti itu. Tapi kalau di satu sekolah itu ada lingkungan yang memang benar-benar pertemanannya, dia akan kumpul di situ. Tapi kalau tidak ada, dia akan paling tidak gurunya pasti udah tahu anak ini suka bolos dan suka keluar dari jam pelajaran.
karena dia mencari temannya. Jadi Di seperti luar itu. sekolah itu Kemudian temannya. upaya apa yang dapat kita lakukan untuk memberantas atau kita memberitahu teman-teman kita yang ada di sekitar kita agar memberhentikan dia kalau misalkan dia pakai narkoba atau pengedar narkoba, itu upayanya gimana, Pak? Jadi upayanya sisi pendekatan. Jadi seorang pengguna narkoba tidak boleh dijauhin. Nah, kalau dia semakin dijauhin, maka dia akan semakin menggunakan narkoba. Nah, jadi kalau ada teman-teman menggunakan narkoba, kita harus prihatin, paling tidak kita mengajak ngobrol, kan gitu. Yang kedua, nah kita kasih pengertian. Kalau kita bisa memberikan pengertian kepada pengguna narkoba tadi, ya kepada guru BK, siapa tahu guru BK bisa ngasih pengertian, tapi bukan menghukum. Nah, kalau dia diberikan penghukuman, itu akan semakin jadi. Nah, oleh karena itu, kami LSM bekerja sama dengan GIN supaya remaja-remaja ini jauh dari narkoba. Kami mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dan ada yang terindikasi, kami bukan menghukum tapi merehabilitasi. Kalau dia dihukum semakin jadi. Dan itu bagai bom waktu yang suatu saat akan meledak. Nah, terus yang saya tahu atau tadi yang sudah diberitahu ada yang namanya direhabilitasi, kan Kak? Terus di mana orang itu ingin sekali sembuh tapi dia malu kalau misalkan diketahui orang-orang kalau dia pemakai narkoba. Nah, itu bagaimana cara membujuk dia? Oke, banyak case yang saya hadapin seperti itu, gitu kan. Ada dari sisi si anaknya malu, ada dari sisi keluarganya juga malu. Jadi pada dasarnya tidak perlu malu untuk rehabilitasi, dikarenakan apapun data kalian yang ingin masuk rehabilitasi itu sangat bersifat privasi, tidak akan disebarluaskan kemanapun. Even cuman sekadar foto dan nama itu tidak pernah akan kita sebar, itu nggak akan. Jadi Jadi aman ya. aman, sangat aman gitu. Dan kalaupun kita harus ibaratnya merayu si anak, kita akan mendatangi dia dulu, kita akan lakukan konseling dulu dengan klien ini, si calon klien. Kalau emang sudah oke, kita akan masuk, kita akan bawa dia ke rehabilitasi. Tidak dengan paksaan ya, tidak dengan paksaan, tetapi lebih ke pendekatan. Oke, saya udah mulai ngerti nih. Jadi LSM sama GIN ini bisa membawa kita tuh lebih jauh dari narkoba kan. Nah, katanya tuh kan perannya LSM sama GIN ini, atau lebih tepatnya tuh perannya LSM itu mempercepat pola pikir kita untuk menjauhi narkoba, mempercepat pola sikap kita untuk melawan narkoba gitu. Caranya tuh apa aja, Pak? Penyuluhan. Penyuluhan. LSM mengadakan penyuluhan ke tingkat sekolah. Nah, sementara ini tingkat SMP, nanti kedepannya akan ke tingkat SMA. Jadi seperti itu penyuluhan. Karena dengan penyuluhan kita membuka pola pikir jadi anak-anak remaja supaya tahu benar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Bukan untuk remaja saja. Orang tua yang umur 50 pun, nah ini orang tua umur 50 pun terkena dampak dari bahaya narkoba. Nah, jadi seperti itu. Ada yang direhab di GIN umurnya 55 tahun. Nah, seperti itu. Ada itu. Jadi bukan remaja saja. Jadi teman-teman pelajar harus ingat bahwasannya kalau ada kawannya pelajar yang terindikasi narkoba, jangan dijauhi. Kalau bisa diberikan pengertian dan pemahaman. Seperti itu. Tapi seperti yang kakaknya tadi bilang kan, kalau misalkan narkoba itu kan stimulan gitu kan Kak, sementara. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai narkoba ini, kalau misalkan kita dicek, itu masih ada sampai kapan itu kok. Oke. Kalau kita mau bicara tentang masalah pengecekan positif atau negatifnya dia menggunakan. Kalau untuk di urin, golongan stimulan itu dia bertahan 3 sampai 2 minggu di urin. Kalau di darah itu dia bertahan sampai 1 tahun. Wah, lama ya, sama aja. Tapi kalau di rambut itu seumur hidup. Wah, Makanya kalau ada pemilihan presiden gitu-gitu kan pasti mereka akan cek dari rambut. Karena di rambut akan seumur hidup dia bertahan. Pernah menggunakan apakah seseorang? Makanya kalau misalkan saya lihat orang-orang yang mau sembuh dari narkoba itu kadang disuruh botak gitu, disuruh potong rambut. Sebenarnya itu nggak ada ngaruhnya sih. Itu nggak ada ngaruh. Mungkin Tapi pas tumbuh itu ada lagi ya. akan selalu ada. Akan selalu. Itu nggak ada ngaruh. Mungkin itu adalah
apa ya, kalau kita bisa bilang budaya dalam rehabilitasi itu, ketika masuk ke dalam rehabilitasi kita, yuk kita pangkas rambutnya mulai dari nol lagi, kita start kehidupan baru. Seperti itu. Gimana nih? Udah terjawab semua? Iya. Mungkin dari kakak atau bapak ingin menjelaskan lebih luas lagi tentang narkoba ini, Pak. Oke, boleh sih. Aku mau nambahin sedikit aja. Jadi aku mau ngajak teman-teman semua di sini ya, terutama di pelajar. Ayo kita selamatin generasi muda, jauhi narkoba. Kita pulihkan dengan rehabilitasi, gitu loh. Jadi, yuk kalau teman-teman sudah ada yang menggunakan, silakan lapor ke pihak yang berwenang. Ya, baik ke yayasan swasta ataupun ke rehabilitasi pemerintah, BNN, silakan. Jangan pernah malu. Ayo kita sama-sama pulih, gitu. Karena hidup dengan kecanduan itu tidak enak. Benar-benar tidak enak. Kita menjalani namanya stigma setiap hari. Stigma itu capek loh, di stigma sama keluarga, orang-orang terdekat kita, ya kan, teman-teman dan lingkungan sekitar kita nggak percaya dengan kita. Dan buat teman-teman juga, dan buat semua yang nonton podcast ini, siapapun itu, ya, ketika kalian melihat ada seorang pencandu atau pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, jangan dijauhi, jangan di stigma. Rangkul mereka, ayo ajak untuk mereka pulih. Karena kalau bukan orang-orang sekitarnya yang mendukung, mau siapa lagi? Iya. Iya kan? Seseorang itu akan berubah ketika kita pantau dia terus. Tetapi ketika kita jauhi dia akan bertumbuh dengan siapa? Dia akan berubah dengan cara apa? Benar. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Pak? Untuk LSM sendiri, ayo kita pulihkan generasi penerus bangsa supaya bangsa Indonesia yang berakhlak tetap berakhlak. Oke. Apalagi untuk ini remaja-remaja yang baru mengenal dunia. Iya. Nah, seperti itu. Baik, ini langsung mau ditutup aja kah? Boleh nih. Enggak dulu dong, saya ada pantun sedikit. Oke, apa tuh? Menatap ombak bagaikan berlomba, Cakep. berlomba menuju pantai Nongsa. Cakep. Mari kita perangi narkoba bersama-sama, pasti bisa. Wih. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi, Oke, demikian pengertian media massa dari kami. Terima kasih telah menonton podcast SMA Negeri 7 Balikpapan. Salam genre, salam cerdas. mau barengan nggak, Pak? Boleh, Kak, boleh. salam genre, salam cerdas. Jadi Salam di genre, kamera tengah sih. salam gimana? Di Salam cerdas, genre. iya. Genre, Salam salam genre. cerdas. Cerdas. Ya. Jadi salam genre, Salam Salam cerdas. salam cerdas. Oke, briefing lagi. Oke, 1, 2, 2, 3. 3. Salam genre, salam cerdas. Oke. Oke. Dari LSM juga boleh. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Oke. Jadi kalau dari LSM, no narkoba, ya, No narkoba. no narkoba. Oke, Mbak lagi. Ya. Bapak yang ngomong, Pak. Bapak dulu baru Apa kita. itu? Yes. Apa? Say no to Say to drugs. drugs. Bukan satunya. Apa yang biasa dibawakan tuh? Oh, Yes. ini Apa? lupa lagi, Pak. Nah, itu dia lupa kalau aku masih ingat. Apa tuh? Semangat, yes. Narkoba, No. No. Nah, Oke. oke. Iya. Nah, oke. Boleh? Boleh, Pak. boleh. Oke. Silakan, Pak. Semangat, Yes. yes. Narkoba, No. Boleh. Terima kasih.